Menarilah dan terus tertawa. Halo, kita ketemu lagi dalam video pada segmen kedua. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya terkait daripada sifat-sifat termodinamika. Sifat-sifat termodinamika yang berhubungan dengan energi dalam dan juga entalpi spesifik itu tentunya ada yang disebut dengan kapasitas kalor. Nah, entalpi ini merupakan salah satu properti fluida yang berkaitan dengan energi dalam. Selain itu, properti fluida lain yang berkaitan dengan energi dalam itu kapasitas kalor. Jadi sekarang yang kita bahas di sini adalah kapasitas kalor. Energi dalam ini merupakan fungsi temperatur dan juga volume spesifik. Jadi di sini sudah saya tuliskan bahwa energi dalam itu merupakan fungsi daripada temperatur dan volume spesifik. Sehingga kapasitas kalor, di mana kapasitas kalor ini tadi merupakan properti fluida yang berkaitan dengan energi dalam. Nah, kapasitas kalor ini saya simbolkan sebagai CV, yang dalam artian kapasitas kalor yang di sini merupakan kapasitas kalor pada volume konstan. Nah, itu merupakan dou U atau dou energi dalam per dou T dalam keadaan volume konstan. Jadi CV ini merupakan kapasitas kalor atau panas spesifik pada volume konstan. Sementara CP itu pada tekanan konstan. Nah, entalpi sebagai fungsi temperatur pada temperatur dan tekanan dinyatakan dengan kapasitas kalor, yaitu yang ini, CV. Ini kapasitas kalornya itu dalam P konstan atau tekanan konstan. Satuan daripada kapasitas kalor ini yaitu kilojoule per kilogram Kelvin ataupun kilojoule per kilomol Kelvin. Nah, selanjutnya properti lain yang perlu kita ketahui itu merupakan rasio kapasitas kalor, atau rasio kapasitas kalor ini kita simbolkan sebagai K, di mana K ini merupakan rasio perbandingan antara panas spesifik pada tekanan konstan dengan panas spesifik pada volume konstan. Jadi, K ini merupakan perbandingan kapasitas kalor pada tekanan konstan dibandingkan dengan kapasitas kalor pada volume konstan. Berikut merupakan grafik kapasitas kalor. Nah, dari grafik ini pada sumbu horizontal itu merupakan dalam satuan temperaturnya, derajat Celcius, dan garis vertikal itu merupakan kapasitas kalor, CP-nya gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat berapakah kapasitas kalor yang terjadi, ini pada air ya, kapasitas kalor yang terjadi pada temperatur 500 derajat Celcius. Misalnya, ini saya ambil 500 derajat Celcius, kita mau menentukan berapa kapasitas kalornya pada tekanan 15 bar. Jadi ini ada tekanannya, ini ada 15 bar ya. Berarti kapasitas kalornya kita ambil titik yang ini berarti ya. Nah, berarti di sekitaran titik yang sini. Kalau kita tarik garis ke sebelah kiri, kapasitas kalornya itu mendekati 3 kJ per kilogram Kelvin. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pendekatan sifat untuk fasa cair. Jadi ini evaluasi properti liquid dan juga padatan. Namun yang pertama itu kita akan bahas aproksimasi ataupun pendekatan properti cairan dengan data saturasi daripada liquidnya. Jadi pada bagian ini sifat daripada volume spesifik, yang ini ya, sifat daripada volume spesifik, energi dalam spesifik, dan entalpi spesifik dari fasa cair itu dapat diperoleh dari data cair jenuh pada temperaturnya, seperti yang sudah kita lakukan perhitungan. Nah, karena nilai V dan juga U itu atau energi dalam itu dari fasa cair itu berubah sangat sedikit dengan tekanan pada temperatur konstan, maka kita dapat menggunakan aproksimasi
dengan menggunakan persamaan yang dua ini. Jadi nilai volume spesifik itu sama dengan volume spesifik pada saat saturasi atau terjadinya titik kritis gitu ya. Pada saat saturasi atau titik jenuhnya. Dan energi dalam spesifik yang bergantung pada tekanan dan juga temperatur itu sama dengan atau hampir bisa kita samakan dengan energi dalam pada keadaan titik jenuh atau saturation-nya. Nah, perkiraan nilai H pada fase cair dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan yang dua ini. Di mana H itu merupakan energi dalam plus tekanan dikali volume spesifik. Di mana energi dalam ini kita bisa menggunakan persamaan yang ini dan volume spesifik ini kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Jadi dari sini kita bisa turunkan bahwa H itu di mana H ini merupakan fungsi dari temperatur dan juga tekanan. Itu sama dengan yang ini. Berarti energi dalam atau UF gitu ya, energi dalam liquid atau UF yang bergantung pada temperatur plus tekanan dikali volume spesifik fluida atau volume spesifik pada keadaan liquid atau VF gitu ya. Nah, di mana pada saat P saturation tekanan jenuh pada temperatur tersebut itu dapat kita nyatakan seperti ini. Ini terjadi pada saat P saturation atau tekanan jenuh pada temperatur tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini. Ini merupakan sebuah aproksimasi saja untuk menentukan daripada energi dalamnya. Itu kamu bisa ataupun entalpinya kamu bisa menggunakan tabel A5. Tapi untuk lebih cepatnya kamu juga bisa menggunakan aproksimasi atau pendekatan dengan menggunakan persamaan ini. Persamaan-persamaan yang ada di sini. Topik selanjutnya adalah mengenai model zat incompressible. Incompressible ini merupakan idealisasi materi, di mana volume spesifik, jadi volume spesifik, ini saya bikin ya, volume spesifik ini adalah konstan. Dan energi dalam spesifik atau U, di mana ini bergantung terhadap temperatur. Jadi diasumsikan bergantung terhadap temperatur. Itu yang disebut sebagai incompressible. Untuk zat yang dimodelkan sebagai incompressible ini, kapasitansi panas atau panas spesifik gitu ya. Kapasitansi panas atau panas spesifik pada tekanan konstan itu sama dengan panas spesifik pada volume konstan atau pada persamaan yang saya lingkari ini. Jadi kapasitansi panas pada volume spesifik itu sama dengan kapasitansi panas pada tekanan konstan. Nah, untuk zat yang dimodelkan sebagai incompressible dengan C konstan, maka kita dapat turunkan persamaannya gitu ya. Dari persamaan ini, di mana delta U atau delta daripada energi dalamnya itu merupakan integral daripada C dt, di mana C ini merupakan fungsi daripada temperatur. Sementara untuk daripada perbedaan entalpinya itu merupakan perbedaan atau delta daripada energi dalam ditambah volume spesifik dikali daripada delta ataupun perbedaan tekanannya. Nah, jika kalor spesifik ini konstan gitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana zat yang dimodelkan sebagai incompressible ini memiliki kalor spesifik konstan. Karena Cp dan Cv itu adalah sama. Nah, karena C-nya konstan, maka kita langsung saja masukkan, berarti
U2 dikurang U1 itu sama dengan C dikali T2 kurang T1. Dan H2 kurang H1 atau perbedaan daripada entalpinya itu sama dengan C dikali T2 kurang T1 ditambah gitu ya. Ditambah volume spesifik dikali perbedaan tekanannya. Nah, volume spesifik dikali perbedaan tekanan yang saya lingkari ini, yang saya kotak merah ini, memiliki kontribusi yang cukup kecil, sehingga dapat kita abaikan. Nah, ketika ini kita abaikan, berarti dapat kita simpulkan pada zat incompressible, berarti U2 dikurang U1 itu sama dengan H2 dikurang H1. Berarti perbedaan ataupun delta daripada energi dalam itu sama dengan delta daripada entalpi. Itu untuk model zat incompressible. Oke, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Terima kasih.